Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan, melanjutkan pendalaman Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kepada kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohonkan kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami renungkan boleh membawa kami semakin mengenal akan Tuhan dan mengerti akan panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya akan Engkau Tuhan. Dan kami mohonkan berkat-Mu boleh menyertai kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Hamba-Mu dan berserta dengan kami semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi dalam Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus semakin tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Jemaat Tuhan, kita sudah belajar di dalam pasal yang keempat bagaimana Tuhan Yesus mengajar ataupun memberitakan firman Tuhan di bait Allah pada saat itu. Namun di dalam Lukas 5 yang sudah kita baca tadi, diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajar di luar rumah ibadat. Ayat yang pertama dari pasal yang kelima dikatakan, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Orang banyak yang hadir pada saat itu ketika mereka mendengarkan tentang perkataan Yesus, tentang firman Tuhan yang diajarkannya.
Dan mereka juga mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tanda-tanda mukjizat yang menyertai di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Membuat banyak orang kemudian dikatakan datang mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ini kita melihat bahwa bagaimana orang banyak yang berdesakan di sekeliling Yesus, yaitu di pantai Genesaret di Galilea. Dan tidak mungkin bagi dia saat itu ketika banyaknya orang yang mengerumuni kemudian bisa menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, ya, karena orang berdesakan, orang banyak mengerumuni dia. Maka Alkitab mencatat dikatakan Yesus masuk ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan bertolak agak jauh dari garis pantai, sehingga orang banyak yang berkerumun, orang banyak yang berdesakan yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu, mereka bisa ya melihat dan mereka juga bisa mendengar apa yang Yesus ajarkan kepada mereka, yaitu firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Karena kita bisa melihat bagaimana ketika orang banyak ya berbondong-bondong, Yesus segera dikatakan naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahunya Simon Petrus, dan dia bertolak agak jauh dari garis pantai. Sehingga kalau kita melihat dan membayangkan bagaimana orang-orang itu bisa melihat Yesus, ya, dan mereka juga bisa mendengarkan apa yang dikatakan kepada mereka. Sebuah hal yang sangat indah bagaimana Tuhan Yesus di dalam hal ini seperti apa yang dikatakannya ya di dalam ayat yang ke-43 dan sampai ayat yang ke-44 dalam pasalnya yang keempat pada minggu kemarin, bagaimana dikatakan dia juga harus memberitakan Injil Kerajaan Allah di kota-kota lain, ya, supaya Injil Kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu didengar bukan hanya pada satu kota, bukan hanya pada satu tempat, tetapi juga di kota-kota yang lain. Dan apa yang Yesus katakan, apa yang pernah Yesus utarakan, itu juga dilakukan. Bagaimana Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan dari atas perahu sehingga banyak orang yang mendengarkan dan banyak orang yang juga bisa melihat Yesus karena banyaknya orang pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang menarik yang boleh kita perhatikan adalah Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi tujuan dan maksud datang ke dalam dunia ini. Ya, agar apa? Agar Injil Kerajaan Allah itu didengar oleh setiap orang. Kebutuhan manusia akan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus yang boleh nantinya mencelikan mata mereka. Firman yang boleh mengubahkan mereka. Firman yang boleh membawa mereka ke dalam sebuah perspektif yang berbeda dari apa yang selama ini diajarkan, selama ini diberitakan. Tetapi Tuhan Yesus boleh melihat kebutuhan itu. Haus ataupun rasa ingin tahu, rasa dikatakan Bapak Ibu ya, satu hal yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah itu agar para pendengarnya boleh mendengarkan. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih bagaimana dikatakan bahwa setelah Yesus mengajar, setelah Yesus memberitakan firman Tuhan, dikatakan ayatnya yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia masuk ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Alkitab boleh memberitahukan Bapak Ibu bahwa setelah Yesus mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus untuk pergi ke tempat yang lebih dalam dan menangkap ikan. Suatu hal yang dinyatakan
Sebetulnya Petrus ketika Yesus mengatakan hal ini kepadanya, sementara dia dan teman-temannya dikatakan sedang ya ayatnya yang kedua, sedang membasuh jalannya. Dia berkata kepada Simon Petrus, agar apa? Agar supaya ia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai ke tempat yang lebih dalam, dan mereka akan mendapatkan ikan. Ada satu alasan-alasan rasional Bapak Ibu ya, untuk mengabaikan perintah Yesus ini. Karena apa? Karena hal yang pertama kita bisa melihat bagaimana Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Tentunya Tuhan Yesus mempunyai banyak, kalau secara ilmu, dia banyak mengetahui tentang hal-hal ya, apa yang dikatakan tentang seorang tukang kayu, bukan hal-hal yang berhubungan dengan laut ataupun berhubungan dengan nelayan. Tetapi apa yang dikatakan oleh oleh Yesus kepada Petrus pada saat itu, bertolaklah, dikatakan ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Simon Petrus menjadi satu jawaban. Ya, dikatakan bahwa kondisinya tentu tidak tepat untuk menangkap ikan. Petrus segera mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sesuatu hal yang dinyatakan oleh Simon Petrus adalah waktunya tidak tepat untuk menangkap ikan. Bukan hanya karena hari itu adalah masih siang, dalam arti kata sudah siang, melainkan malam sebelumnya mereka tidak mendapatkan tangkapan apa-apa. Dalam arti kata mereka tidak mendapatkan ikan. Padahal menurut Simon Petrus di dalam pengalamannya sebagai seorang nelayan, waktu yang terbaik untuk menangkap ikan adalah pada malam hari. Tetapi sekarang Yesus menyuruh mereka menjala ikan di waktu yang menurut Petrus itu tidak tepat. Dan tempat yang dalam, di mana Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke tempat yang dalam, bukanlah tempat yang baik untuk menjala ikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi hal yang luar biasa adalah Alkitab mencatat bahwa sekalipun ia mempunyai alasan-alasan yang rasional, ia tetap menaati perintah tersebut. Petrus mendengar perkataan Tuhan Yesus dan Petrus setuju untuk melemparkan jala. Kita tahu bagaimana satu hal yang indah yang dilakukan oleh Petrus adalah bagaimana Petrus ini cukup mengenal siapa Yesus. Karena kita bisa melihat ya satu respon yang diambil oleh Petrus adalah dia dengan segera pergi untuk menebarkan jala seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menunggu nanti ataupun dia mungkin bisa mengatakan ya guru, tapi mungkin dia tidak melakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dikatakan bahwa dia segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Meskipun di dalam benaknya ada alasan-alasan yang cukup kuat untuk menolak, untuk tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tindakannya ini membuktikan bagaimana Petrus sadar dia boleh tunduk pada otoritas perkataan Kristus kepadanya sehingga dia melakukan.
Hal ini menunjukkan Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini boleh nyata adanya. Bahkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Mereka menangkap dikatakan begitu banyak ikan, sehingga jala itu mulai koyak dan perahu hampir tenggelam. Karena apa? Karena dipenuhi ikan. Dan Petrus kemudian dikatakan memanggil Yakobus dan Yohanes untuk membantu. Karena tidak mungkin bagi mereka, ya bagi dia seorang diri dan beberapa nelayan yang mungkin yang ikut dengan dia untuk dapat ya menangkap ikan yang sedemikian banyak adanya. Bapak Ibu Sang terkasih, kita bisa melihat bagaimana dalam kesibukan itu, ketika Petrus mulai melihat apa yang terjadi, apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Otoritas perkataan Kristus yang dia pegang dan dia percayai itu nyata di depan matanya. Maka kita bisa melihat sesuatu yang mendalam mulai disadari oleh Petrus. Apa yang telah terjadi bukanlah sebuah kebetulan. Maka Alkitab mengatakan Bapak Ibu, setelah dia menambatkan perahu dan mengumpulkan ikan, dia datang kepada Kristus, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dikatakan tersungkur di depan Yesus. Dia katakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kesadaran Petrus, dia menyadari bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Petrus menyadari keilahian Yesus. Ini terlihat Bapak Ibu kalau kita bisa melihat yang pertama dari perubahan sebutan yang dipakai oleh Petrus terhadap Yesus. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang kelima, Petrus pertama menyebut Yesus dengan sebutan guru. Tetapi di dalam ayat yang ke-8, dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu ya, Petrus menyadari keberadaannya juga di hadapan Tuhan. Ketika melihat kepada Allah, ketika melihat kepada Tuhan Yesus, dia juga melihat kepada dirinya. Keberadaan dirinya yang adalah seorang berdosa. Yang mau tidak mau membuat dia tersungkur, yang mau tidak mau membuat dia bersujud di hadapan Allah. Dan Petrus mengatakan, pergilah daripadaku, aku orang yang berdosa. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, sesuatu hal yang mungkin kita bisa melihat, hal yang terbalik apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Mereka menyuruh Tuhan Yesus tetap ada pada mereka. Ya mungkin supaya apa? Supaya Tuhan Yesus tetap menyediakan roti ataupun supaya Tuhan Yesus bisa melakukan apa yang mereka mau. Bahkan di dalam pelajaran kemarin ya, di pasalnya yang keempat kita bisa melihat bagaimana mereka berusaha untuk menahan Yesus agar Yesus selalu ada beserta dengan mereka. Tetapi dalam hal ini berbeda apa yang dilakukan oleh Simon. Dia mengatakan apa kepada Tuhan? Tuhan pergilah daripadaku. Aku orang yang berdosa. Kesadarannya Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah Allah, secara otomatis menyadari kekudusan Allah. Sekaligus menyadari akan keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa. Yang menyebabkan dia merasa takut, tidak layak berada dekat Tuhan. Terlalu berbahaya bagi orang berdosa berada di hadirat Allah. Sehingga dia mengatakan dengan tersungkur, dengan bersujud, dia mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku. Aku orang yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Petrus tidak menyadari bahwa pengakuan atas ketidakmampuan
dan sebuah kesadaran akan keberdosaan merupakan prasyarat terbaik bagi pelayanan. Karena apa? Karena pada waktu itulah ia dapat bergantung penuh kepada Allah. Suatu respon, suatu tindakan yang dinyatakan oleh Simon Petrus ketika dia melihat Bapak Ibu hal yang perkara tentang ikan, ya, bukan diberikan kuasa oleh Tuhan kepada Petrus, bukan diberikan kepada sesuatu hal yang spektakuler dan luar biasa, tetapi perkara tentang, ya, ikan, tentang kebutuhan, itu boleh membuat Petrus tersadar. Siapa yang memberikan perintah? Otoritas terhadap perkataan Yesus itu adalah luar biasa. Dan dia sedang berhadapan saat ini dengan Tuhan yang memiliki otoritas atas segala sesuatunya. Dia menyadari Bapak Ibu, ya. Dan di dalam kesadarannya dia katakan, Tuhan pergilah daripadaku, aku orang yang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat, ya, bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus beserta Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Dia katakan, jangan takut, bahwa mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Lalu kita bisa melihat bagaimana beberapa hal kita perhatikan. Hal yang pertama, bagaimana kesediaan Petrus ketika dia pergi untuk menjala ikan, menunjukkan bahwa semata-mata untuk merespon kata-kata Yesus. Tidak besok, tidak lusa, tetapi saat itu juga kesegeraan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Pengalaman profesionalnya Bapak Ibu mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin berhasil menangkap ikan. Tetapi sekali lagi bagaimana Petrus tampaknya cukup mengenal Yesus. Peristiwa di dalam pasal 4 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-44. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, mempersiapkan respon Petrus di pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan kita bisa melihat bagaimana hal yang kedua, kerendahan hati Petrus juga patut dicontoh. Allah bisa memakai Petrus karena ia tahu bahwa Petrus membutuhkan Allah, bukan sebaliknya Bapak Ibu, ya. Kebanyakan semangat dari para pelayan Tuhan merasa saya dibutuhkan. Merasa saya layak, saya mampu. Tetapi respon dari Petrus ketika dia datang kepada Kristus tersungkur dan mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku, aku orang yang berdosa. Ini menunjukkan Petrus sungguh membutuhkan Allah. Bukan sebaliknya Allah membutuhkan dia. Dan Petrus memahami bahwa sebagai orang berdosa dia tidak berguna. Kecuali Allah bersedia untuk mengarahkannya. Dia menyadari ketidaklayakannya, dia menyadari ketidakmampuannya, ketidakberhargaannya, menyadari kelemahannya. Tetapi ketika Allah boleh memakainya, Allah boleh menjadikannya sebagai pengikut Kristus nantinya, itu adalah sebuah anugerah. Dan kita bisa melihat bagaimana kekuatannya muncul justru ketika dia menyadari kelemahannya dan mengizinkan Allah mengarahkan pekerjaannya. Dan bagaimana Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, respon yang dinyatakan oleh Petrus tidak sampai di situ. Alkitab mencatat bagaimana dikatakan Petrus bersedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Tadi dikatakan Bapak Ibu, ya,
Ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Petrus bersama dengan Yohanes dan Yakobus dikatakan bersedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Sebuah hal Bapak Ibu yang tidak mudah tentunya. Mengubah haluan, ya, karena Tuhan Yesus katakan kamu akan dijadikan sebagai penjala manusia. Mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup dari yang lama menuju kepada sesuatu hal yang baru. Itu tentunya tidaklah mudah. Tetapi bagaimana satu kesadaran yang dialami oleh Petrus itu membuat dia, Alkitab mengatakan, meninggalkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya bagian firman Tuhan ini kita boleh melihat ada banyak, ya ada beberapa yang Tuhan panggil memang untuk penuh waktu di dalam melayani Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa banyak segi dalam pelayanan yang diperbuat, yang dapat dilakukan untuk merespon akan panggilan Tuhan, akan panggilan pelayanan Tuhan kepada setiap orang yang dipilihnya. Tetapi prioritasnya Bapak Ibu adalah menjawab panggilan melayani itu dan setia dalam melakukannya. Ya, ada orang yang Tuhan panggil secara penuh waktu menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan, ya seperti para misionaris dan lain sebagainya. Ada orang merespon ketika tahu akan panggilan pelayanan itu. Apa yang dilakukannya adalah dia menjual apa yang dia miliki dan bisa memberikan dia menjadi hidupnya menjadi saluran berkat untuk apa? Untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal Bapak Ibu yang bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi prioritasnya adalah bagaimana ketika mendengar akan panggilan pelayanan, ketika mendengar akan panggilan melayani, itu direspon dan juga dilakukan dengan setia. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana menyatakan respon yang dilakukan oleh Simon Petrus. Bagian ini adalah bagaimana dia menangkap waktunya Tuhan. Ini adalah sebuah momen. Tidak menunggu besok ataupun tidak menunggu lusa ataupun tidak menunggu tahun depan. Tetapi waktunya adalah sekarang. Ini adalah waktu Tuhan, Kairos. Mereka segera mengikut Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, hidup lama mereka. Dan kemudian dikatakan mengikut Yesus dengan segera. Mereka tidak menunda-nunda untuk mengikut Yesus. Karena apa? Karena mereka tahu betapa berharganya kesempatan belajar dari Yesus dan boleh menjadi pengikutnya di dalam hidup mereka. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga ketika ada orang-orang yang mendengar dan merespon akan panggilan pelayanan untuk mengikut Kristus. Ini adalah sebuah kairos, sebuah momen yang mungkin tidak terulang kembali. Dan inilah yang ditangkap oleh Petrus. Dengan segera dia meninggalkan pekerjaannya. Kemudian mengikut Yesus. Tidak menunda-nunda. Karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu, karena mengerti betapa berharganya kesempatan belajar dari Yesus. Dan boleh menjadi pengikutnya di dalam hidup mereka. Dan Tuhan yang mengizinkan mereka mengikut Dia dan memberikan anugerah besar kepada mereka. Dan mereka segera mengambil kesempatan itu dan mulai mengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, apa yang dinyatakan oleh Simon
pada bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 adalah juga ya menjadi bagian di dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah kita seperti apa yang dikatakan boleh taat terhadap otoritas firman itu dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita juga dengan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Tidak menunda-nunda, tidak menunggu besok, tetapi kesegeraan. Urgensinya adalah sekarang. Dan kita bisa melihat bagaimana Petrus pun menyadari, melihat akan dirinya, akan ketidaklayakan, akan kesadaran dirinya Bapak Ibu yang sesungguhnya dia tidak layak. Tetapi hanya anugerah Tuhanlah yang boleh memampukan dia untuk dapat mengikut Kristus. Suatu pertumbuhan pengenalan akan Tuhan Bapak Ibu ya. Yang tadinya dia menyebut Yesus sebagai guru. Tetapi ketika dia melihat akan keilahian Kristus, dia tersungkur dan menyebut, Tuhan, pergilah daripadaku, aku orang yang berdosa. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, biarlah hal ini juga boleh menolong kita. Jika kita dipakainya, itu karena anugerahnya. Bukan oleh karena kehebatan kita, bukan oleh karena apa yang ada pada kita, kesanggupan, kemampuan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Aku tidak layak Tuhan, aku tidak berkenan, tetapi Tuhanlah yang melayakan dan memperkenankan setiap kita. Dan dikatakan Bapak Ibu, Simon segera meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Dalam bagian ini bagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Lukas memperkenalkan Bapak Ibu penyembuhan pertama ya. Dengan apa? Dengan menyebutkan bahwa Yesus berada di salah satu kota. Dia sedang menjelajah ke wilayah-wilayah lain di Galilea, seperti yang dikatakannya, dan yang harus dilakukannya, dikatakan seorang laki-laki yang dipenuhi kusta itu mendekatinya. Kalau kita bisa melihat di dalam perjanjian lama Bapak Ibu memberikan petunjuk khusus untuk mengenali penyakit ini. Dan bagaimana cara menyatakan seseorang itu tahir sesudah sembuh dari kondisi ini. Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal yang ke-13 sampai ayat pasal yang ke-14. Di situ kalau kita bisa melihat di mana orang yang mengidap penyakit kusta ini dikatakan harus dikucilkan. Dia harus tinggal dikatakan di luar perkemahan dan tidak boleh berada di dalam persekutuan umat Allah sampai ia dinyatakan tahir oleh imam. Kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 13 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46 dan juga ayat referensinya di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3. Nah, karena orang yang dengan kondisi ini Bapak Ibu, dia harus mengumumkan kepada orang lain dan berteriak najis, najis. Agar apa? Agar tidak ada orang yang mendekatinya. Namun orang ini malah Bapak Ibu menghampiri Yesus di kota. Bukankah tadi orang yang mengidap penyakit kusta menyebabkan isolasi ya? Dia akan diisolasi di suatu tempat dikumpulkan dengan penderita-penderita kusta lainnya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus bagi penderita kusta mengungkapkan perhatian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang terbuang dari masyarakat, kepada orang-orang yang dikucilkan, kepada orang-orang yang diasingkan, kepada orang-orang yang diisolasi, yang tidak bisa berkumpul baik dengan keluarga lingkungan ataupun di satu daerah. Tetapi itulah yang Yesus
boleh nyatakan Bapak Ibu ya, mengungkapkan perhatian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang terbuang dari masyarakat ini dan menunjukkan bahwa orang-orang tersebut dapat memiliki akses untuk memperoleh berkat Allah. Alkitab tadi mengatakan bahwa laki-laki itu mendekati Yesus. Apa yang dilakukan oleh laki-laki yang menderita kusta tadi Bapak Ibu? Dikatakan ayatnya yang ke-12. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sekali lagi Bapak Ibu dikatakan Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Karena apa? Karena dia adalah orang yang sedang diasingkan, dia orang yang sedang dikucilkan. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini sadar dirinya dianggap najis dan diusir dari masyarakat. Dan dia hanya memohon belas kasihan Tuhan di dalam keadaannya itu. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh orang kusta ini kepada Tuhan Yesus? Mungkin dia merasa tidak akan mendapat belas kasihan Allah. Ya, sehingga dia mengatakan Tuhan, jika Tuhan mau. Ada perasaan yang begitu tidak layaknya dia, begitu tidak berharganya dia. Ada perasaan takut di dalam dirinya. Dia memberanikan diri Bapak Ibu ya, untuk mendekat dan berbicara kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menyentuhnya dengan penuh belas kasihan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus menyentuhnya dengan penuh belas kasihan dan penerimaan kepada seorang laki-laki yang tidak mungkin disentuh oleh orang lain. Di dalam Imamat pasal 14 ayat yang ke-46. Kalau seorang kusta ini Bapak Ibu ya tersentuh, maka orang yang tersentuh itu pun bisa dianggap najis gitu ya. Tetapi bagaimana sentuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan boleh menunjukkan penerimaan seorang kusta ini. Karena apa? Karena tidak mungkin itu dilakukan oleh orang lain. Dan apa yang dikatakan seketika itu juga lenyaplah sakitnya. Dia dipulihkan seutuhnya. Dan Yesus mengatakan Bapak Ibu ketika laki-laki ini tahu, seorang yang kena kusta ini tahu bahwa dia telah sembuh. Tuhan Yesus mengatakan kepada laki-laki itu untuk pergi kepada imam dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Tuhan Yesus mengakui otoritas hukum Taurat. Dia tidak mengabaikan jabatan imam pada saat itu. Seperti apa yang telah ditetapkan oleh Musa. Dia datang dan memberikan contoh dalam menghargai apa yang telah Allah tetapkan. Dia menyuruh orang ini pergi kepada imam dan untuk mempersembahkan korban pentahiran bagi dirinya. Sehingga imam nantinya akan menyatakan orang ini tahir dan bisa diterima kembali di keluarga, di lingkungan masyarakat yang ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat tadi bagaimana pesannya Tuhan Yesus, jangan memberitakan apapun, jangan mengatakan apa-apa kepada siapapun.
Meskipun Tuhan Yesus melarang orang tersebut untuk tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, tapi kita bisa melihat Alkitab mencatat bagaimana berita tersebut tersebar, menyebar ke seluruh negeri. Akibatnya Bapak Ibu, Alkitab mencatat banyak orang yang kemudian berbondong-bondong datang kepada Yesus. Untuk apa? Untuk mereka juga bisa disembuhkan dari berbagai macam penyakit yang mereka alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sangat ironi ya. Bagaimana kebanyakan dikatakan orang-orang yang berbondong-bondong tadi, mereka datang kepada Yesus juga untuk disembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kita memperhatikan di dalam hal ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi respon dari setiap orang di dalam pengenalannya akan Yesus. Seperti kebanyakan orang yang datang tadi, mereka hanya menganggap Yesus itu sebagai tabib ya, yang mampu untuk menyembuhkan. Mereka berfokus ataupun mereka memandang kepada Yesus, tetapi jauh dari lubuk hati mereka. Apakah mereka mau mengenal Yesus, mau percaya kepada Yesus? Karena apa Bapak Ibu? Karena Alkitab mencatat mereka datang kepada Yesus karena mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, menggerakkan mereka untuk datang. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa disembuhkan. Hal ini tidak jarang Bapak Ibu, dalam gereja pada masa kini pun demikian. Ada ketika gereja menyatakan Bapak Ibu ya, hamba Tuhan menyatakan bahwa ada hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk menyembuhkan. Tapi Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti hal ini. Banyak orang yang berbondong-bondong. Banyak orang yang kemudian hadir supaya apa? Apakah mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus? Apakah mereka kemudian bisa continue untuk mau mengenal dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka mau sembuh, mereka bisa sembuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini juga boleh mengoreksi akan kehidupan kita. Seorang yang kena sakit kusta tadi ini pun Bapak Ibu ya, kalau kita bisa melihat, bagi masyarakat ya, dia dianggap bukan hanya dikucilkan, tetapi dia dianggap juga sebagai orang berdosa. Tetapi bagaimana Kristus bersedia untuk apa? Untuk mengampuni, untuk mentahirkannya dan menyembuhkannya. Luar biasa Bapak Ibu. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Tuhan Yesus nyatakan, sesungguhnya untuk memperlihatkan bahwa Dia adalah Mesias. Tapi kebanyakan orang tidak menangkap akan hal itu. Karena mata mereka dibutakan oleh apa? Oleh tanda-tanda mukjizat. Tetapi tidak menyadari siapa pemberi mukjizat itu. Ketika orang kusta itu bisa sembuh dari penyakit kustanya, seharusnya dia menyadari bahwa yang mampu untuk menyembuhkan penyakit kusta itu adalah tanda dari seorang Mesias. Dan itulah yang dinyatakan oleh Kristus. Dan dia mengatakan jangan berkata-kata kepada siapapun karena waktunya belum tiba. Tetapi yang terjadi adalah Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana berita itu tersebar. Dan banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus juga untuk mengalami kesembuhan. Nah, bagian yang terakhir tadi yang sudah kita baca Bapak Ibu, dikatakan bagaimana Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini hal yang perlu menarik untuk kita perhatikan. Seperti apa yang dinyatakan di pasal 4 kemarin ya. Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Sekali lagi fokusnya Bapak Ibu, fokusnya kepada Allah. Ya. Lukas sekali lagi mencatat di dalam kesibukan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia berhenti dan dia pergi untuk berdoa. Mengajarkan kepada kita Bapak Ibu pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan. Terutama ketika kita cenderung mengabaikan. Karena apa? Karena kesibukan kita. Fokus kita di dalam kesibukan pelayanan kita Bapak Ibu kadang membuat kita ya mungkin tidak ada waktu untuk berdoa, untuk berkomunikasi, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam bagian firman Tuhan ini, ya, yang utama adalah bagaimana kita boleh fokus kepada Tuhan di dalam doa kita. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada kesempatan siang hari ini boleh menolong kita. Yang pertama, kita boleh sadar akan panggilan kita. Dan kita boleh segera meresponi, melayani Tuhan, melayani sesama. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai respon di dalam kesegeraan itu. Boleh nyata di dalam kesadaran ketidaklayakan, di dalam kesadaran ketidakmampuan kita. Tapi kalau kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan semata. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyembuhkan si kusta ini. Juga boleh menolong kita Bapak Ibu bahwa Dia adalah Allah yang mau menerima mereka yang dibuang, mereka yang diasingkan. Dan boleh menyatakan bahwa Dia adalah Mesias yang ada di tengah-tengah. Dia menjadi penyelamat, Dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita juga boleh terus Bapak Ibu belajar satu hal, bagaimana kita boleh memberikan fokus hidup kita kepada Tuhan di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kepada kami diberikan waktu untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang lebih lagi Tuhan menolong kami untuk kami boleh berespon akan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan segera, tidak menunda-nunda waktu itu, dan kami juga melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami tetap memiliki iman dan percaya kepada Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dan kami mau tetap diajar oleh Tuhan menjadi murid-murid yang Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.